Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika pertemuan ke-10. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan momentum. Oke, kali ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ke-10 kali ini. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang definisi dari persamaan momentum atau konsepnya. Jadi sebenarnya persamaan momentum itu sudah teman-teman dapat ketika SMA. Bagi yang mengambil jurusan sains gitu ya. Jadi kalau kita simak kembali bahwa persamaan momentum itu merupakan zat cair yang bergerak itu dapat menimbulkan suatu gaya. Jadi air yang bergerak itu bisa menimbulkan suatu gaya. Nah, gaya yang ditimbulkan oleh zat cair tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan turbin, mesin-mesin hidrolis, serta untuk saluran yang panjang dan juga berkelok-kelok. Seperti itu contohnya yang terlihat cukup besar manfaatnya yaitu untuk pembangkit listrik tenaga air ya. Karena pembangkit listrik tenaga air dia memanfaatkan air yang bergerak yang menghasilkan gaya yang menjadi eh, sumber untuk tenaga listrik yang dihasilkan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat persamaan dasar dari persamaan momentum. Jadi momentum adalah suatu partikel atau benda didefinisikan sebagai perkalian antara massa dikalikan dengan kecepatan. Jadi momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Jadi partikel-partikel air itu mempunyai momentum. Nah, perubahan momentum itu dapat menyebabkan terjadi yang namanya gaya. Gaya yang terjadi itu karena adanya zat cair itu adalah disebut dengan gaya dinamis dan merupakan gaya tambahan pada gaya tekanan hidrostatis. Nah, ini tadi ya momentum sama dengan massa kali kecepatan atau bisa juga dengan disamakan rho atau rapat massa dikalikan debit aliran dan dikalikan dengan kecepatan aliran. Nah, ini salah satu turunannya dari rumus momentum, di mana kita bisa mengetahui gaya yang dihasilkan akibat aliran air tersebut dengan rumus seperti ini. Jadi gaya yang bekerja pada zat cair itu adalah sebanding dengan laju perubahan momentumnya. Jadi F itu sama dengan rho dikalikan debit dikalikan perubahan kecepatan atau V2 minus V1. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini dalam menurunkan rumus momentum ini, distribusi kecepatan aliran itu dianggap seragam. Nah, pada bersamaan momentum dianggap seragam. Padahal ketika kita melihat kondisi kenyataannya itu distribusi kecepatan itu di tiap titik itu berbeda, sama seperti yang sudah kita pelajari sebelum UTS kemarin. Cuman di persamaan momentum ini dibuat seragam seperti itu. Sehingga di sini ada koefisien laminar dan koefisien turbulen. Di mana ini ada tanda beta, ini yang menunjukkan koefisien tentang distribusi kecepatannya. Oke, kita berikan satu contoh terapan mengenai persamaan momentum, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh perubahan kecepatan. Jadi ini gambar ini adalah merupakan sebuah curat. Nah, gaya ini dapat menimbulkan gaya tarik pada curat. Jadi kalau kita lihat ini curatnya, airnya mengalir ya dari arah sini ke arah keluar curat ini. Nah, dia mengalami gaya tarik ketika airnya melewati curat ini. Gaya tariknya yaitu sebesar Rx. Jadi arahnya ke sini, tapi ternyata ini mengalami gaya tarik sebesar Rx. Jadi ketika kita membuat curat, curat itu seperti ujung dari sebuah pipa. Nah, itu kan mengecil. Mengecil itu kan ada sambungannya, ada baut atau las. Jadi pada perencanaan baut atau las,
itu harus didasarkan pada gaya tarik tersebut supaya tidak terjadi yang namanya kebocoran. Jadi dari sini kita bisa mengetahui gaya tarik yang terjadi pada curat itu sama dengan tekanan di titik 1, ya, tekanan di titik 1 dikalikan dengan A1 atau luas penampang di pipa 1 dikurangi dengan rho dikali debit dikali dengan kecepatan yang ada di 2, kecepatan di titik 2 dikurangi kecepatan di titik 1. Nah, ini adalah cara menentukan gaya tarik pada curat. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana jika pipa tersebut atau aliran tertutup, saluran tertutup tersebut mengalami perubahan arah atau belokan. Nah, tentunya perubahan aliran dalam pipa dapat menyebabkan terjadinya gaya-gaya yang bekerja pada belokan pipa. Jadi, pada belokan pipa tersebut itu mengalami yang namanya gaya yang diakibatkan oleh belokan tersebut. Nah, gaya-gaya tersebut itu adalah gaya tekanan statis dan gaya dinamis. Jadi kalau kita lihat ini adalah arahnya ya, arahnya alirannya ke sini gitu. Nah, ini mengalami belokan. Nah, ini dia di sini ada terjadi yang namanya gaya. Ada arah X dan juga arah Y. Nah, arah X dan arah Y ini tergantung dari sudut belokannya. Sehingga kita bisa mengetahui gaya yang terjadi pada belokan tersebut dengan persamaan ini. Rx sama dengan tekanan di titik 1 dikali luas di titik 1 dikurangi tekanan di titik 2 dikali luas di titik 2 dikalikan dengan cos theta. Theta ini adalah sudut belokannya. Dikurangi dengan berat jenis kali debit dikali kecepatan di titik 2 dikali cos dari sudut belokan dikurangi dengan kecepatan di titik 1. Sedangkan kalau belokan di arah Y itu sama dengan W. W itu adalah berat airnya ditambah P2 kali A2 sin theta ditambah rho kali Q kali V2 sin theta. Nah, ini cara mengetahui gaya tarik yang disebabkan oleh adanya perubahan arah atau belokan. Nah, ini contohnya. Nah, dari perubahan ini kan ada dua nih, ada dua gaya. Ada gaya arah X dan ada gaya arah Y. Nah, dari dua gaya tersebut kita harus cari resultan gayanya. Resultan gayanya itu sama dengan R X kuadrat ditambah RY kuadrat di akar. Nah, ini adalah gaya yang dihasilkan pada belokan. Nah, di manakah arah gayanya dari resultan ini? Itu bisa dicari dengan rumus tangen alfa sama dengan RY dibagi RX. Jadi sudut alfa atau arah gaya yang terjadi akibat belokan itu menunjukkan kerja gaya resultantenya atau resultannya. Jadi gaya R tersebut akan berusaha untuk melepaskan bagian belokan dari pipa utama yang harus dapat ditahan oleh sambungan antara pipa dan juga belokan. Nah, sekarang contoh terapan yang kedua itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh pancaran zat cair. Jadi ini sama seperti materi pada praktikum mekanika fluida dan hidrolika sebelum UTS, yaitu pancaran yang diakibatkan oleh zat cair ketika mengenai suatu benda atau plat, dia akan menimbulkan sebuah gaya. Seperti itu. Nah, gayanya sebesar apa? Yaitu R sama dengan berat jenis dikalikan A, itu sudutnya atau percepatan ya. A ini percepatan dan V itu adalah kecepatan. Kecepatan gitu ya. Apabila pancaran membentuk sudut terhadap plat, jadi kalau ada sudutnya, kalau ini kan bentuknya lurus. Kalau ini sudut. Jadi R sama dengan rho kali A V kuadrat sin theta. Theta ini adalah sudut dari plat tersebut. Nah, bagaimana jika air itu memancar mengenai plat, lalu platnya ikut bergerak? Nah, perhitungannya akan berbeda lagi. Jadi contohnya ini air berpancar ya, memancar, menyentuh sebuah plat yang ada di depannya, lalu platnya setelah terkena air ikut bergerak.
sebesar kecepatannya menjadi V yang ada di sini. Maka gayanya adalah R sama dengan berat jenis kali A dikali V. V besar itu adalah V awal. Dikurangi V. V kecil itu adalah V atau kecepatan plat setelah terkena pancaran air. Lalu dikuadratkan. Oke, kita lanjut. Nah, apabila platnya lengkung, maka perubahan momentum dapat terjadi karena adanya perubahan aliran tanpa terjadi perubahan kecepatan. Sehingga gaya yang ditimbulkan oleh zat cair pada plat lengkung itu adalah R sama dengan berat jenis dikalikan A dikalikan V kecepatan ya, dikalikan V cos alfa ditambah V cos beta. Karena melengkung, jadi dia membentuk sebuah sudut. Ada sudut alfa, ada sudut beta. Sudut alfa itu adalah sudut ketika airnya datang atau masuk. Dan sudut beta itu ketika airnya keluar. Apabila sudut alfa dan betanya 0, maka kita abaikan ya. Jadi sehingga R-nya menjadi 2 kali rho kali A kali V kuadrat. Kita lanjut ke plat lengkung tetap. Jadi ini contohnya untuk plat yang datar, yang ini untuk plat yang lengkung. Jadi gayanya sama dengan berat jenis kali A kali kecepatan kuadrat. Kalau platnya lengkung, maka kita kalikan 2. Karena gayanya kan kalau melengkung itu dia akan mengalami gaya ganda atau menjadi 2. Jadi perbandingan antara persamaan gaya pada plat datar dan plat lengkung itu menunjukkan bahwa gaya yang terjadi pada plat lengkung di mana pancarannya membelok 180 derajat itu 2 kali gaya yang terjadi pada plat datar sehingga pancarannya membelok 180 derajat apabila plat lengkung berbentuk setengah lingkaran. Selanjutnya adalah plat lengkung bergerak. Jadi tadi ada plat datar bergerak, sekarang kita membahas plat lengkung bergerak. Jadi ada 2 kecepatan, sama seperti yang tadi. Ada V besar itu kecepatan awal, dan V kecil itu adalah kecepatan ketika plat lengkungnya bergerak. Sehingga rumusnya menjadi R sama dengan berat jenis kali A kali V besar kurangi V kecil kuadrat dikali 1 plus cos beta. Beta itu adalah sudut ya yang membentuk lengkung tersebut. Nah, sekarang kita langsung pada contoh latihan soal. Di sini ada contoh 5 soal. Sudah saya berikan contoh-contoh pembahasan di awal dan nanti tinggal diselesaikan oleh teman-teman. Saya bahas dulu soal nomor 1. Jadi di sini berupa curat ya soalnya. Jadi hitung gaya tarik. Yang ditarik adalah gaya tarik pada sambungan antara pipa berdiameter 0,1 dan curat yang melewatkan semburan air dengan kecepatan 35 meter per detik dan diameter 0,025. Percepatan gravitasinya adalah 9,81. Sehingga yang ditanya adalah gaya tariknya ya. Sehingga kita tulis diketahui diameter 1 adalah 0,1 meter. Diameter 1 yang ini ya, diameternya. Lalu kecepatan di titik 2 di sini itu adalah 35 meter per detik. Dan diameter yang ada di sini, diameter 2 itu adalah 0,025 meter. Nah, ditanya adalah Rx. Kita menggunakan rumus yang awal tadi, yaitu gaya tarik yang terjadi pada curat. Nah, di sini kita belum mengetahui berapa kecepatan di titik 1. Padahal di sini harus diketahui kecepatan di 2 titik, di titik 2 dan di titik 1. Oleh karena itu, kita membutuhkan persamaan kontinuitas untuk menghitung nilai kecepatan di titik 1. Jadi di sini dari persamaan debit aliran kita bisa menghitung nilai A2 dikalikan dengan V2. Sedangkan Q2 dan Q1 itu kan sama ya, sehingga A2 kali V2 sama dengan A1 kali V1. Sehingga didapat V1 nilainya didapat. Nanti bisa diteruskan oleh
teman-teman ya, dihitung ya nilainya berapa. Nah, dari persamaan kontinuitas kita butuh yang namanya tekanan kan. Ini P1 adalah tekanan di titik 1. Oleh karena itu, kita membutuhkan persamaan Bernoulli yang kemarin sudah kita bahas. Jadi pada persamaan Bernoulli itu kan dasar rumusnya ini ya. Ada Z1 ditambah P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G. Nah, di sini karena titik 1 dan titik 2 itu elevasinya sama, maka nilai Z1 dan Z2-nya kita abaikan. Z1 dan Z2-nya diabaikan. Lalu selanjutnya kita tinggal cari saja nilai P1-nya. Jadi P1 sama dengan Rho kali G dibagi dengan 2 dikali G. Ini bukan 9 ya, tapi G. Ditambah V kuadrat, V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Sehingga kita bisa mendapat nilai P1. Berarti sudah kita dapat semua nilainya, tinggal kita masukkan ke rumus gaya tarik. Jadi P1, tekanan di titik 1 dikalikan A1, dikurangi Rho, dikalikan debit, dikalikan V2 minus V1. V2 ketemu, V1 ketemu. Bisa ya, nanti dilanjutkan teman-teman untuk hasil akhirnya. Saya lanjut lagi, soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 itu, suatu belokan pipa dengan sudut 30 derajat berada pada suatu bidang horizontal. Luas penampang lintang hulu 1 dan hilir 2, bagian belokan tersebut adalah 1,2 dan 0,7. Diketahui sudah 1,2, 0,7, sudutnya 30. Perubahan penampang berangsur-angsur. Nah, kecepatannya V1 diketahui, V2-nya tidak diketahui. Lalu di sini juga sudah diketahui tekanan P1 sebesar 20.000 Newton. Ini 20.000 ya. Kurang 0,3. Nah, sedangkan berat jenis, nah ini harus dilihat. Berat jenis itu berarti gamma itu adalah 1000. Maka kita harus cari nilai Rho-nya. Rho sama dengan gamma dibagi gravitasi ya berarti ya. Nah, sekarang kita hitung nilai gayanya. Gaya R dan arah gaya. Ini adalah yang ditanya di sebelah sini. Nah, pertama kita harus cari V2-nya dengan persamaan kontinuitas. Lalu kita cari nilai Q-nya atau nilai debitnya. Selanjutnya, menggunakan persamaan Bernoulli, kita mencari nilai P1-nya sudah ketemu ya. Di sini sekarang kita nyari nilai P2-nya. P2 kita cari, sudah ketemu. Lalu selanjutnya kita mencari nilai Rx. Belokan arah X. Sudah diketahui P1, A1 sudah diketahui, dikurangi P2 sudah diketahui, A2 juga sudah, cos sudutnya 30, Rho sudah diketahui, Q sudah diketahui, V2 sudah, cos sudutnya 30 minus V1. Sehingga bisa diketahui nilai Rx. Sedangkan nilai gaya pada arah Y itu karena ini kan belokannya arah horizontal, maka berat airnya diabaikan. Sehingga nilai P2A2 sin tetanya diabaikan. Sehingga bisa dihitung R sama dengan W ditambah Rho kali Q V2 sin theta. Sehingga di sini bisa didapat bahwa R itu kan nilai Rx dan Ry-nya sudah diketahui. Berarti R bisa ketemu, lalu kita bisa mencari arah gaya atau sudutnya dari tangan ini. Sudutnya berapa? Kita bisa ketahui. Nah, silakan teman-teman lanjutkan untuk menghitung. Ini sudah saya berikan arahan untuk perhitungannya. Oke, baik. Jadi tadi ada sedikit koreksi bahwa belokan ini kan arah horizontal, maka berat air diabaikan. Nah, oleh karena itu yang dicoret tadi adalah nilai W-nya kita coret. Jadi P2A sin tetanya tetap diperhitungkan, tapi berat airnya kita abaikan. Seperti itu. Baik, kita lanjut berikutnya. Nah, ini soal nomor 3. Sebuah curat memancarkan air yang menghantam plat vertikal. Debitnya adalah 0,03, diameter ujung curatnya 0,04. Hitung gaya horizontal
yang diperlukan untuk menahan plat apabila pancaran air menghantam plat dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap plat. Berapa gaya penahan tegak lurus dari plat? Nah, oleh karena itu, ini kan karena ada sudutnya, kita yang pertama cari adalah mencari tanpa sudut ya, yaitu F aksen dengan rumus seperti ini. Lalu karena ada sudutnya, kita tinggal menambahkan sin alfa yang ada di sini. Seperti itu. Lanjut, soal nomor 4. Pancaran air dengan diameter 0,06 mempunyai kecepatan 17 meter per detik menghantam suatu seri plat pada roda yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, hitung gaya yang ditimbulkan oleh pancaran. Lalu yang kedua adalah efisiensi dari pancaran. Jadi gaya yang ditimbulkan itu R, menggunakan rumus tadi ya, pancaran air. R sama dengan berat jenis dikalikan A dikali V min V kuadrat. Lalu efisiensinya kita bisa cari 2 kali V min V per V kecil per V kuadrat. Nah, ini ada dua kecepatan. V besar itu adalah V awal, yaitu ini ya pancaran airnya 17 meter per detik. Sedangkan V kecilnya adalah yang ini 10 meter per detik. Oke, nanti bisa dilanjutkan. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah pancaran air dengan diameter 5 meter masuk plat lengkung tetap dengan kecepatan 52 meter per detik dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Hitung gaya yang ditimbulkan oleh pancaran apabila pancaran tersebut meninggalkan plat lengkung dengan sudut 15 derajat. Nah, berarti yang ditanya adalah gaya yang ditimbulkan oleh pancaran. Rumusnya sama yang tadi sudah saya jelaskan, R sama dengan rho dikali A. A itu adalah luas penampangnya ya, tadi kan diameternya 5 meter. Berarti luas penampangnya bisa kita hitung, lalu kalikan V, kecepatannya, dikalikan V, cos alfanya adalah kecepatan awalnya. Kan ini kan karena plat lengkung, jadi ada dua sudut ya. Ada dua sudut. Nah, ini adalah sudut air masuk dan sudut air keluar. Nah, ini ada dua sudut. Yang masuk itu alfa, yang keluar itu beta. Jadi ini cos alfa, alfa adalah sudut masuk sebesar 30 derajat dan ada sudut ketika meninggalkan plat sebesar 15 derajat. Oke. Silahkan kerjakan latihan soalnya dalam bentuk PowerPoint. Nah, PowerPoint. Lalu kumpulkan jawaban di link OneDrive yang ada di Kolabor pada menu tugas pertemuan 10. Nah, untuk batas pengumpulannya sesuai yang ada di Kolabor. Oke, cukup sekian materi mengenai persamaan momentum. Selamat belajar. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.